Mats Hummels, bek legendaris asal Jerman, mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 36 tahun. Keputusannya ini menandai akhir dari karier gemilang yang mencakup berbagai prestasi, termasuk Piala Dunia 2014 bersama tim nasional Jerman. Hummels memulai karier profesionalnya di Bayern Munich pada tahun ke-2007. Setelah itu, ia pindah ke Borussia Dortmund pada tahun 2008, di mana ia meraih 2 gelar Bundesliga. Ia kembali ke Bayern Munich pada tahun 2016 dan menambah koleksi gelarnya dengan 3 gelar Bundesliga dan 1 DFB Pokal. Pada tahun 2024, Hummels bergabung dengan AS Roma, yang menjadi klub terakhirnya sebelum pensiun. Selama karier internasionalnya, Hummels mencatat 78 penampilan dan berperan penting dalam kemenangan Jerman di Piala Dunia ke-2014. Ia dikenal atas kepemimpinannya di lini belakang dan kontribusinya yang signifikan di level klub maupun internasional. Dalam pengumumannya, Hummels mengungkapkan perasaan emosionalnya dan rasa terima kasih kepada pelatih, rekan satu tim, dan para penggemar yang mendukungnya sepanjang karier. Ia menekankan betapa berharganya pengalaman bermain di depan fans yang antusias, terutama di stadion-stadion besar seperti S.Drip Nij di Dortmund. Kevin De Bruyne, gelandang andalan Manchester City dan tim nasional Belgia, telah mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim 2024 sampai 2025. Pemain berusia 33 tahun ini bergabung dengan City pada tahun 2015. Dari VfL Wolfsburg dengan nilai transfer 54,5 juta sterlin selama karirnya di Etihad Stadium. De Bruyne telah memenangkan 6 gelar Premier League, 2 piala FA, 5 piala Liga, dan Liga Champions UEFA. Manajer Pep Guardiola memuji kontribusi De Bruyne, menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Premier League. Pada pertandingan derby Manchester terakhirnya, De Bruyne memimpin tim sebagai kapten dalam hasil imbang tanpa gol melawan Manchester United di Old Trafford. Guardiola memberikan kepercayaan penuh kepadanya, menurunkannya sebagai starter meskipun ada spekulasi mengenai masa depannya. Meskipun belum mengumumkan tujuan karier selanjutnya, De Bruyne telah dikaitkan dengan klub-klub di Amerika Serikat dan Arab Saudi. Manchester City berencana untuk menghormati kontribusinya dengan mendirikan patung di luar Etihad Stadium, bergabung dengan legenda klub lainnya seperti Vincent Kompany, Sergio Aguero, dan David Silva. Wesley Fofana, bek Chelsea, diperkirakan akan absen hingga akhir musim 2024 sampai 2025 setelah menjalani operasi hamstring pada 5 April 2025. Cedera ini terjadi setelah Fofana kembali bermain setelah absen panjang akibat cedera otot, namun hanya tampil dalam 2 pertandingan liga sebelum absen lagi. Manajer Enzo Maresca menyatakan bahwa Fofana kemungkinan akan absen sepanjang musim, meskipun belum ada kepastian. Absennya Fofana bersama dengan cedera Beno Tebadiashile mempengaruhi lini pertahanan Chelsea, yang kebobolan 9 gol dalam 6 pertandingan liga tanpa mereka. Untuk mengatasi kekosongan ini, Chelsea telah memanggil kembali Aaron Anselmino dari masa pinjamannya di Boca Juniors dan mempertimbangkan opsi transfer lainnya. Chelsea berharap pemain-pemain yang pulih dari cedera, seperti Reece James dan Rom Olavia, dapat kembali berkontribusi untuk mengurangi dampak dari absennya Fofana. Frenkie de Jong, gelandang Barcelona, telah menunjukkan komitmen kuat untuk tetap berada di klub tersebut. Meskipun sebelumnya sempat ada spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya, terutama terkait dengan tuntutan Barcelona untuk pemotongan gaji atau perpanjangan kontrak. De Jong menegaskan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan pindah jika tidak dapat memberikan kontribusi maksimal atau jika tim tidak kompetitif. Setelah mengatasi masa-masa sulit, termasuk cedera dan tekanan untuk meninggalkan klub, De Jong kini merasa antusias dengan proyek baru di bawah pelatihan si Flick dan kemunculan talenta muda seperti Lamine Yamal. Ia berharap dapat memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga Juni tahun 2026 untuk terus berkontribusi pada perkembangan tim. Manajer Hansi Flick juga memberikan pujian tinggi kepada De Jong, menyebutnya sebagai pemain tengah yang luar biasa dengan kemampuan penguasaan bola dan pengambilan keputusan yang baik yang sangat membantu tim
dalam setiap pertandingan. David De Gea, kiper veteran asal Spanyol, telah menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Fiorentina pada musim panas ke-2024. Setelah absen selama setahun, ia kembali beraksi dan tampil menonjol, termasuk penyelamatan 2 tendangan penalti dalam kemenangan 2-1 atas AC Milan pada Oktober tahun 2024. Kontrak awal De Gea dengan Fiorentina dijadwalkan berakhir pada akhir musim 2024-2025. Namun klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya hingga 2026 dengan peningkatan gaji. De Gea menyatakan kebahagiaannya di Florence dan menunjukkan minat untuk memperpanjang masa tinggalnya, sambil menekankan pentingnya menyelesaikan musim ini dengan baik. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Fiorentina telah sepakat untuk memperpanjang kontrak De Gea hingga ke 2026. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh Gazeta dan diumumkan melalui media sosial resmi klub. Perpanjangan kontrak ini menegaskan komitmen klub untuk mempertahankan De Gea yang telah menjadi aset berharga bagi tim. Dengan kontrak baru ini, De Gea akan terus berperan penting dalam upaya Fiorentina untuk bersaing di kancah domestik dan Eropa, sambil menikmati kehidupan di kota Florence yang ia sebut sebagai tempat yang indah dengan masyarakat yang luar biasa. Lionel Messi telah mencatatkan rekor impresif sejak bergabung dengan Inter Miami pada tahun ke-2023. Dalam 29 pertandingan, ia terlibat dalam 44 kontribusi gol, terdiri dari 25 gol dan 19 assist. Rekor ini mengalahkan Gonzalo Higuain yang sebelumnya memiliki 43 kontribusi gol dalam 67 pertandingan. Messi memiliki rata-rata kontribusi gol setiap 92 menit, yang merupakan yang terbaik dalam kariernya. Selain itu, kehadirannya telah memberikan dampak ekonomi signifikan bagi klub, dengan pendapatan yang meningkat 3 kali lipat sejak 2022 dan valuasi franchise yang melonjak dari $585 juta menjadi $1,2 miliar. Pada musim 2024, Messi berhasil membawa Inter Miami meraih Supporter Shield, penghargaan untuk tim dengan poin terbanyak di musim reguler MLS. Ia juga dinobatkan sebagai MLS Most Valuable Player MVP pada tahun tersebut. Jamal Musiala, gelandang serang Bayern Munich, mengalami cedera hamstring saat pertandingan melawan Augsburg pada 4 April tahun 2025. Cedera terjadi tanpa kontak dengan pemain lawan, dan Musiala digantikan pada menit ke-54. Setelah pemeriksaan medis, Musiala didiagnosis dengan robekan otot pada hamstring kiri yang memerlukan istirahat total. Kabar buruknya, Musiala diperkirakan akan absen selama 6 hingga 8 minggu, yang berarti ia akan melewatkan pertandingan penting, termasuk perempat final Liga Champions melawan Inter Milan. Kehilangan Musiala menambah panjang daftar cedera di Bayern Munich, yang sebelumnya kehilangan beberapa pemain kunci seperti Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, dan Alexander Pavlovic. Pelatih Vincent Kompany menekankan pentingnya adaptasi tim tanpa Musiala dan berharap pemain lain dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengunci gelar Ligue 1 musim 2024-2025 setelah mengalahkan NJRS dengan skor 1-0 pada 5 April 2025. Kemenangan ini memastikan PSG meraih gelar ke-13 dalam sejarah klub dan keempat secara berturut-turut. Pelatih Luis Enrique memainkan peran kunci dalam keberhasilan ini, menerapkan filosofi permainan yang solid dan fokus pada pengembangan pemain muda. Meskipun tanpa Kylian Mbappé yang pindah ke Real Madrid, PSG tetap menunjukkan dominasi di Ligue 1 musim ini. Tim ini tetap tak terkalahkan setelah 28 pertandingan dengan hanya 5 kali imbang. Kemenangan atas AZ juga menegaskan keunggulan PSG yang unggul 24 poin dari Amerika Serikat Monaco di posisi kedua. UEFA telah menjatuhkan sanksi terhadap 3 pemain Real Madrid terkait selebrasi mereka setelah pertandingan melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Antonio Rudiger menerima denda €40.000 dan peringatan larangan bermain 1 pertandingan yang ditangguhkan. Kylian Mbappé didenda €30.000 dengan peringatan larangan bermain 1 pertandingan yang ditangguhkan. Dani Ceballos didenda €20.000. Vinicius Junior tidak menerima sanksi.
Meskipun Diger dan Bab menerima peringatan larangan bermain, mereka akan tersedia untuk pertandingan perempat final melawan Arsenal karena sanksi tersebut ditangguhkan selama 1 tahun dan hanya akan diterapkan jika terjadi pelanggaran ulang. Jose Mourinho, pelatih Fenerbahce, terlibat dalam insiden kontroversial saat pertandingan perempat final Piala Turki melawan Galatasaray pada 2 April 2025. Setelah pertandingan berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi Fenerbahce, Mourinho terlihat mencubit hidung pelatih Galatasaray, Okan Buruk, yang kemudian terjatuh ke tanah. Akibat tindakan tersebut, Federasi Sepak Bola Turki TFF menjatuhkan sanksi larangan 3 pertandingan dan denda sekitar 6.000 sterlin kepada Mourinho. Fenerbahce membela Mourinho, menyatakan bahwa Buruk memprovokasi dan bereaksi berlebihan. Timnas U17 Thailand gagal lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025 setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Pada pertandingan perdana, mereka kalah 1-4 dari Uzbekistan. Dengan gol tunggal Thailand dicetak oleh Silva Maxes. Pada laga kedua, Thailand kembali kalah 1-3 dari Arab Saudi. Dengan gol Thailand dicetak oleh Fonsan. Akibat hasil tersebut, Thailand berada di dasar klasemen grup A tanpa poin. Sementara Uzbekistan dan Arab Saudi mengumpulkan 6 poin dan memastikan diri lolos ke babak perempat final. Kedua tim tersebut juga mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 ke 2025. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.